Awong Mahu, Here, Sapar Pujayana, Christine Erwah Wulandari, Jailani, dan semua rebahaners yang ada di seluruh dunia. Sebuah film berjudul Border 2 tahun 2026 akan menceritakan tentang pasukan tentara India yang berperang melawan pasukan negara tetangga yang berusaha merebut wilayah perbatasan dari kedaulatan negara India. Seperti apa keseruan adrenalinnya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan sana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Berlatar di sebuah akademi militer pada tahun 1961, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang komandan bernama Pateh yang sedang berpidato di hadapan para taruna agar mereka tetap semangat dan dapat diangkat sebagai perwira. आज से आप सब कुछ भूल जाएंगे, आपके दोस्त, आपका परिवार, आपका घर. Dan kisah akan berfokus pada 3 orang taruna bernama Hosyar si pendiam, Sekon si pria berturban, dan Mahendra si pria berbadan tegap. Meski ketiganya berlatih bersama, mereka rupanya dari kesatuan berbeda, di antaranya Hosyar dari Angkatan Darat, Sekon dari Angkatan Udara, dan terakhir Mahendra dari Angkatan Laut. Saat sedang beristirahat itulah Sekon mendapati sikap Hosyar yang dianggap sombong karena telah menolak ajakan makan bersama. Sehingga tepat ketika kembali berlatih, Sekon berniat mengganggu latihan yang sedang dijalankan oleh Hosyar. Meski Manohar sempat mencegahnya melakukan hal tersebut karena tak ingin keributan ini diketahui oleh sang atasan. Alhasil ketiga taruna ini mendapat hukuman lari sampai ke sebuah bukit atas keributan yang ditimbulkan tadi. Namun bukannya saling meminta maaf, Sekon yang notabene merupakan orang yang tidak mau kalah pun malah mengatakan bahwa siapa saja orang yang pertama sampai di bukit, maka ia akan memberinya hormat di hadapan semua taruna, meski mereka harus terus-menerus mendapatkan hukuman karena perilaku Sekon dan Hosyar yang pibangusun. Beberapa hari berselang, Sekon yang sedang bersama Mahendra mendapati atasannya malah asik mengendarai sepeda motor bersama sang istri, di mana Sekon sempat mengupat Pateh yang membuatnya kembali mendapatkan teguran. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को बीच बुलाने की? Get out of my sight. दौड़ते हुए जाना बैरिक्स तक. Saat sedang melakukan apel pagi, Pateh memberikan amanat tentang seberapa pentingnya rasa bersaudaraan antar prajurit yang mampu memenangkan perang, karena memang itu adalah senjata utama yang bisa menyatukan semua orang. We live as brothers. We bloody die as brothers. Selesai melakukan apel, Sekon mendengar tentang kisah pilu dari seorang Hosyar yang ternyata tidak memiliki keluarga dan sudah terbiasa hidup sendiri. Hal itu tentu membuat Sekon sangat prihatin atas nasib teman seperjuangannya ini, sehingga ia berinisiatif menghiburnya dengan cara seperti ini. Mendapat ada hadiah kecil yang diberikan oleh Sekon, Hosyar lekas menemuinya untuk berterima kasih karena telah peduli terhadap kehidupannya yang kesepian. Yang di situ ia malah dibuat bersedih ketika mendengar perkataan dari Sekon yang telah menganggapnya seperti saudara kandung sendiri. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Devanti yang mendapat sepucuk surat dari Hosyar. Meski surat tersebut adalah sebuah puisi, keluarga Devanti menganggap itu adalah berita kematian sang pacar yang membuat ayahnya pergi ke kamp militer untuk bertemu dengan seorang Hosyar. बटेऊ जी पहली गलती तो यह कि हमने हमारी छोरी तक चिट्ठी लिखी मारे था पूछे बगैर. Rupanya Hosyar sudah menikah jauh sebelum masuk ke militeran. Berita tersebut tentu sangat mengejutkan Sekon dan Mahendra karena Hosyar telah menyembunyikan pernikahannya kepada mereka berdua, karena memang Hosyar terpaksa menikah di usia muda atas permintaan dari sang nenek, meski ia sendiri belum pernah bertemu dengan istri yang dinikahi. बड़ी घबराहट हो रही है पहली बार अपने ससुराल जाने वाला हूँ. Setelah kedatangan ayah mertuanya, Hosyar lekas pergi ke rumah sang istri, meski ia sendiri belum mengetahui seperti apa wajah cantiknya. Namun bukannya langsung bertemu, Hosyar malah disuruh menebak mana sosok sang istri dari beberapa gadis yang ditutupi oleh selendang. Tantangannya adalah orang yang ditunjuk itulah yang nanti akan ikut pulang bersamanya. ये Awalnya Hosyar salah menebak, ia akhirnya bisa membawa pulang Devanti sang istri ke rumah untuk pertama kalinya. Yang di situ Hosyar dibuat kagum atas sikap serta kecantikan sang istri yang belum pernah ia lihat sebelumnya.
10 tahun berlalu, lebih tepatnya pada tahun 1971, Hosiar serta Mahendra pergi ke rumah Sekon untuk bertemu dengan keluarganya. Mereka diberikan beberapa hadiah dari adik serta ibu Sekon khusus untuk istrinya masing-masing, yang di situ mereka diminta membujuk Sekon untuk segera menikah dengan calon menantunya yang dulu pernah dijodohkan. Mendengar hal tersebut, Hosiar berencana menjebak sahabatnya ini agar pergi ke rumah calon istrinya itu. समझो आपका काम हो गया कैसे? कि बेटे को हारना पसंद नहीं है। Benar saja, Sekon langsung pergi menuju ke rumah calon istrinya untuk bertemu dengan yang bersangkutan. Awalnya ia mengira bahwa surat yang pernah diberikan dahulu adalah sebuah penolakan, padahal faktanya si wanita tak sekalipun pernah menolak perjodohan di antara mereka berdua. Hal itu tentu membuat Sekon sangat senang karena pasalnya ia sebentar lagi akan memiliki seorang istri. आपकी तो फिर हाँ ही हुई। आपकी है? सीधा जवाब नहीं देते आप। आपकी अक्कड़ है तो हमारी भी है। Tepat saat acara pernikahan Sekon sedang berlangsung, Hosiar CS mendapat sebuah berita terkait adanya ketegangan yang terjadi di wilayah perbatasan antara India dan Pakistan. Hal itu berdampak kepada pembatalan cuti seluruh prajurit India untuk kembali bertugas. Dari berita yang beredar, Hosiar, Sekon, dan Mahendra berjanji untuk mempersatukan ketiga angkatan bersenjata demi melawan para penjajah agar tetap terjaganya kedaulatan tanah air ini. Let's give them hell, brothers. Sebelum kembali bertugas, Mahendra lebih dahulu berpamitan kepada istri serta anaknya dan berjanji akan kembali pulang setelah perang ini selesai, meski sang istri merasa khawatir akan keselamatan suaminya sendiri yang belum tentu selamat. Ia juga diberi hadiah sebuah gambar oleh anaknya yang dianggap bisa menjadi dewi penolong. ये दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट है। Tepat saat sedang berlayar, Mahendra diminta agar mempercepat laju kapalnya oleh salah satu anggota yang menganggap jika informasi yang diberikan oleh sonar tidak valid karena sedang mengalami sedikit masalah. Ia berusaha meyakinkan si anggota atas keputusan yang telah diambil sebab ia juga percaya terhadap sosok Dewi Penolong sambil menunjukkan gambar yang diberikan oleh sang anak. और मुझे इन पर है। Di sisi lain, Hosiar dan Sekon juga berpamitan kepada istri mereka masing-masing agar diberikan keselamatan serta kemenangan dalam menghadapi pasukan musuh. Bahkan istri Sekon mencoba menenangkan adik iparnya yang merasa sedih karena sang kakak akan pergi berperang, meski ia sendiri juga merasa takut akan kehilangan sosok suami yang berusaha menikahinya. Berlokasi di wilayah perbatasan India dan Pakistan, pasukan militer Pakistan sedang melakukan pengintaian terhadap pasukan militer India yang berjaga di sana. Beruntung, Pateh dengan sigap berusaha menghentikan aksi serangan yang akan dilakukan pihak musuh dan... Di tengah aksi baku tembak yang masih berlangsung, Pateh sempat terjerat oleh ranjau darat yang ditebarkan di sekitar wilayah ini. Beruntung, ia bisa membebaskan diri dari jeratan ranjau darat berkat kecerdasannya memanfaatkan tubuh salah satu pasukan militer Pakistan yang menyerangnya. Bahkan ia memperingatkan komandan militer Pakistan agar menarik mundur pasukannya dari wilayah perbatasan jika tak ingin batas ini lenyap dan dikuasai oleh pihak India. अपने फौजियों को यहाँ से ले जाओ, वरना ना तो ये सरहद रहेगी। Setelah berhasil menghabisi puluhan pasukan musuh, Pateh lekas kembali ke markas untuk melaporkan terkait beberapa titik rawan yang bisa menjadi medan perang antara India dan Pakistan, yakni wilayah Jammu dan Kashmir, karena laporan dari intelijen mengatakan jika pihak musuh telah mengerahkan ratusan ribu pasukan. Meski pasukan tentara India jumlahnya sangat terbatas karena pembagian wilayah, Pateh harus bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin, mengingat saat ini situasi sedang tidak kondusif, apalagi setelah mengetahui jika wilayah perbatasan sering terjadi konflik karena perebutan wilayah. बहुत जल्द वो जम्मू और फिर श्रीनगर आन दो नानू,
अच्छी तरह उन्हें खातिरदारी करांगे। Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan para petinggi militer Pakistan sedang membahas mengenai pasukan India yang sudah mulai bergerak. Salah satu di antara mereka meminta agar jangan pernah meremehkan kekuatan musuh, meski sang komandan sudah menyusun strategi yang matang untuk mengalahkan pasukan militer India. ऑपरेशन चंगेज के लिए तैयार है जफर? My fighters are loaded and ready, sir. Singkat cerita, Hosiar bersama anggotanya pergi menuju ke salah satu sungai berniat mengambil air untuk mengisi radiator mobil yang mereka tumpangi, di mana mereka malah bertemu dengan pasukan musuh dan hampir terjadi baku tembak. Beruntung, Hosiar mampu melerai pasukannya serta memperingatkan pasukan Pakistan agar harus memberikan hormat terhadap sang mayor yang pangkatnya di atas mereka dan membiarkannya pergi begitu saja karena saat ini perang belum dimulai. जंग अभी शुरू ना हुई बंदूक नीचे करो और सलूट करो जवान निशान साहब बनम फॉल बैक Sementara itu, Pateh yang sedang bersama tangan kanannya bernama Ram mendapati ratusan warga dari wilayah perbatasan hendak mengungsi ke tempat yang lebih aman setelah pasukan militer musuh membangun sebuah kamp tepat di tempat mereka tinggal, meski kepala desa sendiri belum mengetahui di mana para warga akan tinggal untuk sementara waktu sampai situasi akan kembali kondusif. फिर अब कहाँ जाओगे चाचा? पता नहीं साहब। Sekon sendiri sudah menjadi salah satu pilot terbaik di Angkatan Udara dan baru saja selesai melakukan uji coba terhadap pesawat tempur India, di mana sang komandan merasa cemas karena hanya beberapa pesawat saja yang bisa beroperasi karena dianggap tidak akan cukup untuk mengamankan kedaulatan India. Namun meski begitu, Sekon sangat yakin bahwa dirinya bisa mengalahkan pasukan musuh yang jumlahnya sangat banyak. तुम्हारा बस चले सेखो तो तुम तो मुझे भी घर भेज दो। ये आसमान हमारा है हमारा ही रहेगा Selesai dengan sang atasan, Sekon bertemu dengan 3 orang anak yang sedang memperhatikan pangkalan militer Angkatan Udara India. Ia diberikan sebuah pesawat kertas oleh salah satu anak dan merasa sangat senang atas pemberian tersebut. Tak lama, muncullah pesawat tempur yang berniat melancarkan serangan dan... Ya, rupanya serangan yang dilancarkan oleh pihak musuh bukan hanya ke pangkalan militer udara saja, melainkan ke beberapa titik di antaranya Angkatan Laut serta kamp militer Angkatan Darat India. Tepat di wilayah perbatasan, Pateh bersama Ram tampak sedang memperhatikan pasukan musuh yang sudah mengambil alih pos perbatasan. Tanpa berpikir panjang, Pateh langsung menyusun strategi untuk melakukan penyerangan demi merebut kembali wilayah yang telah dikuasai oleh pihak militer Pakistan. मैं अल्फा टीम को लेकर ईस्ट से ब्रिज पर हमला करूंगा, लेकिन उससे पहले हमें उनका एयर सपोर्ट यूनिट उड़ाना होगा। Tepat saat seorang sniper hendak akan menembak salah satu pasukan penjaga, Pateh CS melihat kekejaman tentara Pakistan ketika membuang jasad prajuritnya yang telah gugur di medan perang. Hal itu sempat membuat konsentrasi semua prajurit buyar. Beruntung, Pateh terlebih dahulu menyadari ada salah satu pasukan musuh yang berniat menyerang si sniper sehingga... Melihat ada satu orang yang berusaha melarikan diri, Pateh langsung berusaha mengejarnya agar orang itu tidak sempat memberikan informasi penyerangan ini kepada pusat kontrol dan... Beres dengan orang prajurit yang melarikan diri, Pateh mendengar adanya panggilan dari seorang jenderal yang ingin mengetahui situasi di wilayah perbatasan karena ditakutkan jika pasukan militer India sudah mulai bergerak menuju ke sana. Yang di situ ia mengatakan bahwa pasukan India telah mengambil alih tempat ini sekaligus memperingatkan agar lebih bisa menjaga batasan jika tidak ingin pasukan militer India melenyapkan pasukan Pakistan. अपनी हद में रहना सीख लो। Mengetahui orang di balik telepon adalah Fateh, si jenderal memanfaatkan kesempatan itu untuk mengatakan jika jembatan di wilayah perbatasan adalah tempat kematian anak Fateh itu sendiri yang terjadi secara mengenaskan pada tahun 1965. Mendengar hal tersebut,
Pateh seketika terdiam dan mencoba menenangkan diri hingga memberikan sebuah pernyataan terkait si jenderal yang tidak becus dalam mengurus wilayah Pakistan Timur. Bahkan Pateh menantangnya agar berusaha merebut jembatan ini karena merasa jika si jenderal tidak akan pernah bisa menguasainya selama militer India masih berdiri kokoh. अरे कश्मीर तो छोड़, ये ब्रिज लेकर दिखा। हिम्मत है तो आ। Sejenak kita akan dibawa mundur ke beberapa tahun lalu, lebih tepatnya tahun 1965. Pada waktu itu Pateh bersama sang istri baru pulang dari tempat peribadatan dan mendapat beberapa surat dari anaknya. Ia langsung membacakan semua surat mengenai kabar sang anak yang baik-baik saja. आप फिक्र नहीं करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ फिलहाल इतनी ठंड नहीं है। Baru saja merasa senang, Pateh mendapat kabar buruk dari kesatuan terkait sang anak yang tewas akibat perang yang terjadi di wilayah perbatasan. Hal itu tentu membuat Pateh dan sang istri sangat sedih atas berita tersebut, apalagi ketika mengetahui jika sang anak berusaha untuk menghubunginya untuk yang terakhir kali. आखिरी बार आपसे बात करना चाहते थे, किसी ने उठाया नहीं घर पे। Perasaan duka masih menyelimuti diri Pateh setelah kepergian mendiang sang anak. Selama beberapa bulan ini, Pateh terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri karena tidak sempat berbicara untuk yang terakhir kalinya. Namun meski begitu, sang istri meyakinkan suaminya agar berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum kembali bertugas. अब तो अपने आप को कोसना बंद करो। उसे जाना था, वो चला गया। Kembali ke masa kini, Pateh mendapati anggotanya terlibat sedikit pertengkaran karena Ram yang sedikit teledor dalam mengecek persediaan ransum. Namun ketika mendengar alasan Ram yang lebih mementingkan membeli lampu daripada ransum, seketika membuat hati Pateh merasa tersentuh. Apalagi ketika mendengar anggotanya yang akan memanfaatkan bahan makanan yang tersisa. सिर्फ दिया नहीं है, एक उम्मीद है। Sementara itu, pasukan Angkatan Darat yang dipimpin oleh Hosiar memberikan semangat terhadap seluruh pasukan agar jangan takut terhadap serangan yang akan dilancarkan oleh musuh, meski mereka sendiri harus menunggu pasukan Pakistan menyerang terlebih dahulu, sebab mereka percaya jika sang dewa akan menyelamatkannya dari serangan tersebut. श्री कृष्ण सिर्फ अर्जुन के ही नहीं, हमारे भी सारथी है। लाइन तोड़। Tak lama datanglah seorang kurir yang mengantarkan surat untuk seluruh prajurit, yang hal itu tentu membuat mereka senang karena mendapat kabar baik dari keluarganya. Apalagi satu prajurit mendapat berita tentang kelahiran sang anak, namun salah satu prajurit bernama Santram malah mendapat kabar buruk mengenai sang ibu yang telah meninggal. Melihat hal tersebut, rekan prajurit berusaha menenangkan Santram dengan mengatakan bahwa anaknya akan diberikan nama persis seperti nama mendiang ibu Santram. Bukan hanya anggotanya saja, Hosiar juga merasa senang karena pada akhirnya sang istri bisa menulis dan mengirimkan sepucuk surat, di mana isi surat itu sendiri adalah sebuah harapan agar Hosiar bisa kembali pulang tepat setelah sang istri melahirkan. यारो फिरा के यार में मुझको मरे अरसा हुआ। Di sisi lain, para petinggi militer Pakistan berencana melakukan penyerangan terhadap pasukan Angkatan Laut India sebab mereka telah mengirim kapal selam yang telah siap untuk membombardir pelabuhan yang berada di wilayah Laut India dan ya, penyerangan itu membuat pasukan Angkatan Laut India yang dipimpin oleh Mahendra mengalami kerusakan serius, termasuk sebagian awak kapal yang tewas akibat serangan barusan. Melihat hal itu, Mahendra langsung bergegas memeriksa prajurit yang tersisa untuk menyelamatkannya dan meminta mereka agar segera melarikan diri, sementara untuk dirinya akan berusaha memberikan perlawanan kepada pihak musuh, tetapi melihat Mahendra yang sudah tak berdaya, Jenderal Militer Pakistan berniat menghabisi seluruh pasukan Angkatan Laut India yang tersisa. Beruntung, Mahendra bisa bangkit untuk menghabisi pasukan musuh dengan senjata yang tersisa demi menyelamatkan anggotanya meski ia harus mengorbankan dirinya sendiri.
Berlokasi di pangkalan Angkatan Udara India, Sekon mendengar suara alarm peringatan yang terjadi akibat adanya 4 pesawat tempur musuh menuju ke sana. Tanpa pikir panjang, Sekon langsung masuk ke pesawatnya untuk memberikan serangan balasan meski ia diminta untuk mundur karena situasi saat ini tidak memungkinkan sehingga That was great, boys. एक और राउंड उसके बाद हम वतन लौट सकते हैं. Di tengah pertempuran yang masih berlangsung, Sekon sempat mendapat tembakan dari serangan yang dilancarkan oleh pihak musuh. Beruntung, ia masih bisa bangkit untuk memberikan serangan balasan meski harus mengorbankan nyawanya sendiri demi menjaga kedaulatan negara India. Kabar kematian Sekon dan Mahendra sampai ke telinga Hosiar yang merasa sangat sedih dan terpukul karena kedua sahabatnya telah gugur dalam medan perang, sehingga Hosiar lekas berlari menuju ke sebuah bukit berniat memberikan penghormatan untuk yang terakhir kalinya kepada 2 orang sahabat terbaiknya tersebut. Setelah mengetahui bahwa perang akan segera pecah, seluruh pasukan militer India mulai mempersiapkan diri serta persenjataannya, termasuk Fateh yang memimpin pasukan Sikh mencoba menanam beberapa ranjau anti-tank untuk mengantisipasi adanya serangan area jembatan. Tanpa sadar, ada 2 anggota pasukan Pakistan yang sedang memperhatikan mereka dari jauh. Di sisi lain, Hosiar serta para perwira Angkatan Darat sedang membahas mengenai taktik penyerangan yang akan segera dilancarkan, yang di situ Pak Jenderal membagi pasukan menjadi 3 kompi. Di antaranya ada Alpha dan Bravo yang dikirim untuk menyeberangi perbatasan menuju ke pos Jarpal, sementara untuk Hosiar diminta memimpin kompi Charlie yang akan membantu kedua kompi dalam menyelesaikan misi. होशियार, चार्ली कंपनी के साथ पीछे से सपोर्ट में रहोगे. Mendengar pernyataan dari sang jenderal, Hosiar memohon kepada beliau agar memberi kesempatan untuk merebut Jarpal karena ia ingin mengibarkan bendera tanah air tercinta tepat saat sang fajar menunjukkan sinarnya. बस एक मौका दीजिए सर, मैं वादा करता हूँ. Selesai menyusun rencana, Hosiar lekas mengumpulkan seluruh prajurit untuk memberikan suntikan semangat kepada mereka semua agar tetap yakin jika para prajurit bisa mengalahkan pasukan musuh dan lekas mengubah garis peta India. हम बॉर्डर ही बदल देंगे. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Seluruh pasukan tentara India langsung menyisir wilayah perbatasan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Sementara di sisi lain, tentara Pakistan menganggap remeh kekuatan India yang hanya mengirim 1 kompi saja ke wilayah perbatasan karena merasa bahwa kekuatan mereka tidak dapat dikalahkan, apalagi ketika mengingat jika mereka saat ini memiliki tank baja yang bisa meratakan pasukan militer India. आज तो यही इनका शमशान बनाएंगे. Setelah kompi Charlie yang dipimpin oleh Hosiar sampai di Jarpal, ia pun lekas menghubungi sang jenderal untuk memberitahukan posisinya saat ini agar segera melancarkan serangan ke pihak musuh. Melihat ada serangan yang dilancarkan ke arah pasukan musuh, Hosiar serta Fateh langsung menginstruksikan anggotanya masing-masing untuk berjuang demi menjaga kedaulatan negara India, meski mereka dianggap akan kalah dalam perang ini karena jumlah pasukan yang hanya ratusan orang. Namun Fateh tetap yakin pada keberanian anggotanya sendiri yang bisa mengalahkan pasukan Pakistan dan di tengah peperangan yang masih berlangsung, pasukan yang dipimpin oleh Hosiar dan Fateh sempat mengalami kesulitan ketika harus menghadapi puluhan ribu pasukan musuh. Namun berkat keberanian serta kecerdasannya, beliau-beliau ini mampu menumbangkan puluhan pasukan musuh.
Belum sampai di situ, Hosiar meminta anggotanya mengalihkan perhatian musuh agar tidak melayangkan serangan terhadapnya, sementara ia akan merangsak masuk menuju parit untuk setidaknya menghabisi pasukan Pakistan yang berada di sana. Pasukan Sikh yang dipimpin oleh Fateh terus memberikan serangan terhadap tentara musuh meski jumlahnya sangat terbatas, yang di situ ia berusaha habis-habisan bertahan dari serangan Pakistan yang menggunakan tank baja meski sebagian pasukan termasuk Ram harus gugur setelah mendapatkan serangan yang bertubi-tubi. राम सिंह Entah apa yang Fateh rencanakan, ia sekonyong-konyong menghampiri rombongan tank baja yang menyerang jembatan untuk kemudian ia berusaha menghalaunya dengan cara seperti ini. Sadar jika salah satu tank baja terus mengejarnya, Fateh terus berlari menuju kamp pengungsian agar terhindar dari serangan yang akan dilancarkan. Melihat ada celah dan kesempatan, Fateh dengan kecerdikannya memasukkan satu granat ke dalam selongsong peluru yang diarahkan tepat saat si jenderal berusaha menghabisinya. Melihat si jenderal sudah tak berdaya, Fateh dengan cepat melancarkan beberapa pukulan telak ke arahnya. Namun meski begitu, ia masih memiliki hati nurani dan tidak main hakim sendiri untuk menghabisi si jenderal saat itu juga dan membiarkannya tetap hidup. Di tempat lain, Hosiar terus memberikan arahan kepada anggotanya untuk tetap bersiap sebelum pasukan musuh kembali berdatangan, tapi ia malah terkena satu tembakan telak yang membuatnya tak sadarkan diri, bahkan pasukannya pun juga dibuat kelimpungan berkat serangan yang dilancarkan tentara Pakistan. Saat sedang pingsan itulah, Hosiar tampak tergesa-gesa pulang ke rumah untuk menengok sang istri yang baru saja melahirkan. Dan tepat ketika ia ingin melihat wajah anaknya, Hosiar pun kembali sadar dan langsung menumbangkan salah satu perwira musuh yang berusaha menghabisinya. Meski sudah sangat kelelahan, Hosiar tetap berusaha bangkit demi melawan para tentara Pakistan, apalagi melihat hampir semua anggotanya gugur dalam peperangan ini. Tetapi disinilah Hosiar bertemu dengan salah satu perwira tentara Pakistan yang sangat antusias untuk menghabisi orang India. Namun meski begitu, ia tidak sedikit pun memperhatikan raut ketakutan di wajahnya dan malah mengatakan bahwa jika orang India tidak akan pernah berdiam diri ketika melihat salah satu warganya tewas dan tiba-tiba तो पूरा हिंदुस्तान हमारा तलवे ya, muncullah Fateh bersama pasukan yang tersisa untuk membantu Hosiar dalam mengalahkan tentara Pakistan sehingga akhirnya pasukan tentara India berhasil mengalahkan pasukan Pakistan dan berhasil mengibarkan bendera tanah air tercinta meski tak sedikit dari mereka yang gugur dalam peperangan kali ini. Beberapa minggu setelah perang usai, Fateh mengajak sang istri menuju ke kuil untuk berdoa kepada dewa atas kemenangan yang diraih, serta mendoakan seluruh pasukan yang telah gugur dalam mempertahankan kedaulatan negara India. Tamat ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kekuatan sejati bukan tentang siapa yang paling keras memukul, tapi siapa yang tetap berdiri saat semua orang runtuh. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sayur rode, Kareena Kapoor.